Halo sahabat Pursel, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Pursel akan membahas alur cerita film yang mengisahkan perjuangan seorang pria yang berusaha untuk menemukan kembali potongan kejantanannya yang terputus karena dikebiri oleh seseorang utusan dari kaisar. Tanpa dia sadari, setelah anunya dikebiri, dia menjadi laki-laki yang sakti secara instan. Kok bisa ya? Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita simak alur cerita film Kasim yang Sakti. Awal film menampilkan pemberontakan para petani pada tahun 1644 di bawah pimpinan Li Jicheng. Mereka membentuk pasukan diberi nama Dasun untuk memberontak di dinasti Ming dan mengalahkan pasukan Ming untuk menguasai dinasti Ming di Beijing. Di bawah pimpinan Kaisar Li Jicheng, mereka berhasil mengalahkan pasukan Ming. Sementara itu, di sisi lain, Kaisar Ming berusaha menyelamatkan diri dari kejaran pasukan Dasun yang ingin membantainya juga. Dia dikawal oleh beberapa prajurit dan Kasim pun ada di sana, tapi sangat disayangkan. Prajurit-prajurit itu tumbang satu persatu terkena panah pasukan Dasun. Kasihan ya. Melihat semua prajurit tidak tersisa satupun, pengawal pribadi Kaisar menghadang pasukan Dasun agar tidak bisa membunuh Kaisar. Dan dia pun berhasil melumpuhkan semua pasukan Dasun. Setelah berhasil mengalahkan pasukan Dasun, pengawal itu menghadap Kaisar dan melaporkan bahwa kota terlarang telah dikuasai. Dan hal ini membuat syok Kaisar. Sehingga Kaisar memerintahkan pengawal yang lainnya untuk menyiapkan ritual bunuh diri. Wow. Pengawal pribadi Kaisar pun mengambil 3 helai kain dan meminta Kasim untuk membuat tali gantungan bunuh diri. Ketika sedang memegang kain untuk bunuh diri itu, Kasim bergumam, seandainya tali gantungan itu adalah mie. Dan seketika itu pun tali yang dia pegang berubah jadi mie. Akan tetapi Kasim tidak menyadari bahwa itu adalah satu kekuatannya setelah dia dikebiri. Dia malah kaget ya, dan akhirnya kembali lagi menjadi kain. Sepintas Kaisar melihat apa yang dilakukan Kasim dan memanggilnya untuk mendekat. Kaisar menitipkan putri dan selirnya kepada Kasim untuk menyelamatkan mereka. Lalu Kaisar menyuruh mereka pergi, dan kedua pengawal Kaisar gantung diri lalu disusul oleh Kaisar. Melihat kejadian itu, Kasim, putri Kaisar dan selirnya sangat sedih. Sama seperti kesedihan Kasim selama ini karena telah kehilangan sumber kehidupannya yang telah dikebiri itu. Ingat akan tujuannya selama ini, Kasim harus menemukan potongan anunya. Dia segera berlari meninggalkan kedua wanita yang telah dititipkan kepadanya. Singkat cerita, Kasim berhasil menyusup ke kerajaan Ming yang telah dikuasai pasukan Dasun. Dan di sana dia dikagetkan oleh putri dan selir yang juga telah berhasil menyusup untuk mengejar Kasim. Mereka pun berusaha mencari guci yang diperkirakan di situ ada burungnya Kasim. Setelah sekian lama mereka mencari, akhirnya guci yang paling besar pun mereka temukan. Ya, akan tetapi nasib baik belum memihak Kasim. Di tengah jalan mereka dihadang pasukan Dasun dan akhirnya gucinya diambil dan mereka pun dimasukkan ke rumah tahanan. Tiba-tiba mereka mendengar seseorang di luar berteriak, "Waktunya makan!" Mereka senang mendengarnya. Ternyata itu hanyalah jam makan untuk penjaga rumah tahanan mereka. Kasim menggedor-gedor pintu dan berteriak, "Kami belum makan sama sekali." Tapi tidak ada satupun yang menghiraukan teriakan Kasim.
Kasim berusaha membuka gembok, tetapi hanya bisa memegangnya saja. Iya, karena kuncinya sama penjaga. Kasim bergumam sedih. Kunci ini gampang, seandainya ini kue osmanthus wangi yang manis. Tiba-tiba tubuhnya seperti kesetrum, dan gembok pun berubah jadi kue yang dihayalkan oleh Kasim. Dan Kasim pun berusaha menggigit kue itu yang ketika digigit, itu kembali menjadi gembok. Sampai saat ini pun Kasim tidak menyadari akan kekuatannya itu, dan Kasim pun belum tahu harus mengendalikan kekuatannya itu seperti apa. Akhirnya mereka bisa kabur dari rumah tahanan itu dan menuju rumah selir. Keesokan harinya mereka menyamar sebagai PSK dan Kasim berperan sebagai ibu dengan membawa kedua putrinya. Mereka mendatangi kediaman Jenderal Ma dan menawarkan diri mereka untuk dipakai. Tapi nahas nasib Kasim, malah dia yang dipilih oleh Ma untuk menemaninya anu-anu di malam hari. Ya, kalau diperhatikan sih di antara mereka memang Kasim terlihat lebih cantik. Malam pun tiba. Dalam keadaan mabuk, Jenderal Ma mendatangi Kasim yang terlihat cantik. Jenderal sudah tidak sabar, ingin langsung mengajaknya anu-anu. Tetapi Kasim berusaha mengalihkan perhatian Jenderal Ma. Ketika itu pun Kasim berusaha mengorek informasi kepada Jenderal Ma tentang keberadaan Gucci-nya yang selama ini dia cari. Dia berusaha sekuat tenaga membujuk Jenderal Ma yang sedang mabuk. Dia membiarkan Jenderal Ma menyentuhnya, menciumi tangannya demi mengorek informasi. Usaha Kasim sia-sia karena jenderal yang sedang mabuk itu sudah tidak bisa menahan horny ingin segera wik-wikan dengan wanita cantik di hadapannya. Kasim tidak menyerah. Dia mengajak pemanasan dulu pada Jenderal Ma untuk mengalihkan perhatiannya. Dia bilang, mari kita memainkan sesuatu yang pedas dulu, Jenderal. Jenderal pun setuju. Kasim mencambuk punggung Jenderal Ma sekeras-kerasnya sampai berdarah-darah. Tapi ya ampun, Jenderal Ma malah suka. Ini membuat Kasim sangat kesal. Lalu dia mengambil sebuah guci kecil dan dihantamkan ke kepala Jenderal Ma. Tetapi dasar kalau lagi mabuk ya. Gak kerasa katanya, malah minta diganti lagi dengan guci yang lebih besar. Kesurupan apa ya nih orang? Ketika memegang guci besar itu, Kasim menggumamkan kembali hayalannya. Seandainya ini sebuah palu. Seketika itu juga guci berubah menjadi palu besar dan tak tunggu lama Kasim hantamkan palu itu ke kepalanya Jenderal hingga Jenderal pingsan. Dan Kasim pun berhasil melarikan diri. Keesokan harinya tibalah mereka di wilayah Mahsun Max. Begitu melihat warung penjual mie, mereka berhenti sejenak di sana untuk makan. Karena memang semalaman mereka tidak makan. Ketika hendak membayar, Kasim kebingungan. Karena baru sadar tidak ada satupun di antara mereka yang membawa uang. Lalu harus bayar pakai apa? Tapi keberuntungan kali ini berada di pihak mereka. Tiba-tiba saja ada seorang laki-laki yang membayarkan makanan mereka. Beruntung juga ya. Lalu mereka pun mengejar pria itu untuk mengucapkan terima kasih dan mereka pun berkenalan. Pria itu bernama Wan Fang. Ketika Wan Fang menyentuh bahu Chun Hua, spontan putri menghalanginya, katanya laki-laki dan perempuan harus jaga jarak. Dan Chun Hua adalah milik ayahnya. Kasim menyela dengan mengatakan, betul, cuma 8 koin tembaga saja. Wan Fang menatap Kasim sambil bertanya, maksudmu kau punya uang? Kasim kaget dan Kasim bilang, aku gak perlu uang, tanah yang kuambil bisa jadi uang. Lalu ternyata betul. Treng, jadi uang tembaga. Ketika hilang, Kasim dengan sigap menjawab, uang tak berharga bagiku. Dengan sombongnya. Tiba-tiba ada segerombolan prajurit mengejar mereka. Mereka pun panik. Lalu mereka lari sekencang-kencangnya.
Dalam keadaan panik, Dao Bao mengatakan pada diri sendiri, Dao Bao berlarilah cepat, mereka menunggang kuda bukan babi. Kasim pun kesetrum, ini tandanya kuda pun berubah menjadi babi. Mereka kaget, termasuk Kasim. Inilah kekuatan Kasim yang tidak disadari oleh dirinya sendiri. Lalu mereka berhasil menyelamatkan diri dari pasukan berkuda itu. Belum lama beristirahat, tiba-tiba mereka dihadang oleh pasukan prajurit berbaju merah. Salah satu di antara mereka memerintahkan untuk membunuh Kasim dan teman-temannya. Tetapi ini dihentikan oleh komandan mereka. Dan tiba-tiba Wan Fang bertanya, apakah yang naik kuda itu pimpinan Wu? Ternyata mereka saling kenal. Selamatlah mereka. 我是晚芳啊！晚芳，真的是你？ Keesokan harinya, Kasim, Putri, dan Selir diboyong ke tempat Jenderal Wu. Jenderal Wu mengucapkan terima kasih pada mereka karena telah berjasa mengantarkan Wan Fang ke Mahsun Max. Padahal itu kebetulan ya. Mereka kaget mengetahui kalau Wan Fang itu sebenarnya seorang wanita yang sangat cantik bernama Chen Yuan. Jenderal Wu ingin membalas kebaikan mereka, tapi dia tidak tahu harus membalasnya bagaimana. Spontan Putri menyatakan ingin membunuh Li Jicheng untuk membalas kematian ayahnya. Dan Selir mengatakan hal yang sama. Dia pun ingin membalas kematian suaminya. Kasim tak mau kalah. Kalau dia juga mau membunuh Li Jicheng untuk mengembalikan barang berharganya. Mendengar itu semua, Jenderal Wu tertawa. Dan dia bersumpah kepada mereka akan membunuh Raja Li dalam pertempuran besok di San Haiguan. Dan memperbolehkan mereka mengambil barang apa saja yang mereka mau di kota terlarang. Singkat cerita, Kasim sampai di kota terlarang. Dan dia tidak menyia-nyiakan waktu, langsung mencari guci yang dia cari-cari selama ini. Setelah mendapat informasi, Kasim mencoba menyusup ke rumah pengrajin Wang yang dulu memotong burungnya. Sesampainya di rumah Wang, dengan mudah Kasim menemukan guci besar yang dia cari. Tetapi keburu kepergok sama si Wang. Karena panik, Kasim menyihir Wang menjadi tikus. Kasim mengikat Wang di kursi. Ketika Kasim membuka wajahnya, Wang kaget kalau itu Kasim. Kasim begitu marah sehingga dia mengambil pisau untuk memotong burungnya Wang. Tapi Wang selamat karena muridnya datang. Kasim memukul kepala Wang hingga pingsan dan segera dia mau melarikan diri. Dengan panik dia mengatakan, "Fly, terbang." Berubahlah Kasim menjadi serangga yang bisa terbang dan berhasil membawa guci impiannya selama ini. Setelah sampai di rumah, dibukalah guci itu. Tapi sayang, di dalam guci itu bukan burung. Tetapi entah apa itu. Bikin Kasim kecewa. Di sisi lain, pengrajin Wang sedang berbincang dengan Tuan Chow yang ternyata masih hidup. Tuan Chow begitu mengkhawatirkan tentang dataran besar. Katanya, semua kalangan sekarang bisa menjadi kaisar. Kecuali Kasim, karena dia tidak bisa punya keturunan. Karena tanpa keturunan, pria tidak bisa kembali kuat. Tuan Wang mengerti apa yang dimaksud oleh Tuan Chow. Wang memanggil pelayan untuk membawakan guci yang berisi burung Kasim. Katanya, jika Tuan Chow memakan burung Kasim, dia bisa menjadi pria sejati. Oh, ternyata Chow itu Edi ya. Mendengar penjelasan Wang, Tuan Chow tertawa terbahak-bahak bahagia. Keesokan harinya, Wang memberitahukan Tuan Chow sebelum memakan burung Kasim, dia harus membunuh pemiliknya. Malam hari di Mahsun Max.
Tuan Chow mendatangi rumah Kasim dan menyuruh Kasim untuk menemuinya. Ketika Kasim mendekat, maka terjadilah pertempuran adu ilmu. Kasim yang lemah menjadi kuat, kebal dengan senjata, bisa merubah tangannya menjadi pedang. Bahkan bisa meluncurkan pukulan besi, membuat Tuan Chow kewalahan. Seru nih si Kasim, menyihir Chow jadi ular dan dijadikan tali skipping. Lalu dilemparkannya ular Chow ke atas dan disihirnya menjadi bola. Mereka pun happy bermain bola bertiga. Tuan Chow kalah telak oleh Kasim. Dia pun kabur dari hadapan Kasim, langsung menuju rumahnya. Sesampai di rumahnya, dia mengadakan ritual dengan membunuh 2 orang wanita untuk mengembalikan kekuatannya. Sadis ya. Keesokan paginya, Kasim terbangun panik. Dia kehilangan seluruh kesaktiannya. Kasim bingung. Putri dan Selir pun ikut bingung. Akhirnya Kasim mengajak Putri dan Selir untuk mencari tempat yang aman. Mereka berlari sekencang-kencangnya, sehingga sampailah mereka di sebuah kuil tua yang tak terawat. Baru saja mereka merebahkan badannya untuk istirahat, mereka mendengar orang berkuda datang mendekat. Kasim berlari keluar dan dia melihat apa yang ditakutkannya datang. Tuan Chow beserta prajuritnya. Kasim menyuruhnya pergi, tapi Tuan Chow menantang Kasim. Kasim berusaha mengeluarkan kekuatannya, tapi sia-sia. Tuan Chow memukul Kasim hingga terpental dan luka. Tiba-tiba pengrajin Wang muncul dari belakang Tuan Chow sambil memeluk guci besar yang isinya burung milik Kasim. Kasim sangat marah dan memakinya. Ketika Chow mau menyerang Kasim, Putri dan Selir menghalanginya. Tuan Chow menyuruh mereka pergi dan tidak menghabisinya demi kaisar. Kasim pun menyuruh mereka pergi dan meyakinkan mereka bahwa Kasim itu masih seorang dewa. Setelah keduanya pergi, Chow menyerang Kasim, tapi dihadang oleh pengrajin Wang dan mereka pun bertempur. Wang berhasil mengambil jantung Tuan Chow. Mengetahui itu, Chow menyuruh prajuritnya untuk menyerang Wang. Tetapi mereka semua sudah tidak bernyawa. Ternyata pengrajin Wang terobsesi juga ingin menjadi seorang dewa. Wang membuang pisau yang biasa digunakannya untuk mengebiri, karena merasa sudah tidak membutuhkannya lagi. Juga guci yang ada burungnya Kasim dia tendang, karena Wang sudah memiliki jantung Tuan Chow. Dan Wang itu menginginkan jantung Kasim juga agar bisa menjadi dewa. Kasim meminta Putri dan Selir untuk membatalkan mantranya. Selir menghancurkan guci itu dengan pisau ajaib. Tubuh Kasim diselimuti listrik yang keluar dari burungnya sendiri. Keesokan paginya, di Mahsun Max, Kasim baru tersadar setelah mengalahkan Chow dan Wang. Begitu tersadar, Kasim menanyakan meriam dan mencari burungnya yang telah direbus oleh Selir untuk dijadikan obat Kasim. Kasim panik dan berteriak-teriak memanggil sumber kehidupanku sambil melihat ke dalam celananya dan ternyata sudah tumbuh lagi. Kok bisa ya? Mereka pun girang sampai
diintip sama Selir dan Putri. Mereka malah wik-wik bareng. Film pun selesai. Terima kasih sahabat Bursel telah menyimak cuplikan film pertama dari channel Bursel. Jangan lupa like dan subscribe-nya sebagai dukungan untuk channel Bursel. Terima kasih.